Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai keuangan publik, masalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini dapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tambahan ilmu serta amal buat kita semua. Kita akan memulai dengan pengelolaan keuangan publik pada masa Abu Bakar. Abu Bakar merupakan khalifah pertama yang dipilih dan dibaiat oleh para sahabat setelah Rasulullah meninggal. Beliau hanya memimpin kekhilafahan selama 2 tahun, yaitu tepatnya dari 632 sampai 634 Masehi. Nah, setelah pemilihan, beliau menyampaikan pidato kenegaraan yang pertama kali disampaikan di Masjid Nabawi. Ada 5 hal yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq di Masjid Nabawi pada dalam pidato tersebut. Pertama adalah adanya kontrak sosial antara penguasa dengan rakyatnya. Jadi dibikin dulu kontrak sosial antara penguasa dan rakyatnya. Yang kedua, rakyat perlu diminta melakukan kontrol sosial. Jadi pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa masyarakat harus melakukan kontrol sosial terhadap pemimpinnya. Kemudian yang ketiga adalah komitmen atau tekad seorang penguasa untuk menegakkan keadilan HAM di kalangan masyarakatnya. Yang keempat, seruan untuk membawa negara jihad. Dan terakhir, imbauan untuk jangan melupakan sholat sebagai syarat untuk mendapatkan keberkahan Allah. Karena sebuah negara yang masyarakatnya melupakan sholat, maka akan hilanglah keberkahan dari negara tersebut. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan terkait dengan kebijakan publik dalam bidang ekonomi atau keuangan publik di masa Abu Bakar itu lebih ke arah fokusnya ke arah zakat. Jadi salah satu dana yang maksudnya yang dikumpulkan oleh Abu Bakar adalah zakat. Dalam hal ini Abu Bakar memiliki sikap yang tegas dan keras. Jadi beliau akan langsung memerangi para pemberontak dan pembangkang yang enggan membayar zakat. Kenapa mereka tiba-tiba enggan membayar zakat atau tidak memberontak? Karena pada saat itu setelah kematian Rasulullah SAW, sebagian besar masyarakat merasa bahwa meninggalnya Rasulullah menggugurkan kewajiban untuk membayar zakat. Maka sebagian dari kaum-kaum yang waktu sebelum atau pada masa Rasulullah itu berbaiat kepada Rasulullah, kemudian mereka menjadi tidak mau membayar zakat, gitu seperti itu. Nah, sikap keras Abu Bakar ini juga mengantisipasi supaya jangan terjadi gangguan politik yang lebih kuat lagi. Nah, itu jadi pada masa Abu Bakar sengaja melakukan sikap yang keras, artinya langsung memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, karena ini dampak dari tidak mau membayar zakat dan pembangkangan ini akan meluas. Oleh karena itu, dan akan menyebabkan gangguan politik yang lebih besar lagi, sehingga Abu Bakar menegaskan pada saat itu untuk memerangi yang tidak membayar zakat, sehingga gangguan politik akan lebih kecil gitu, lebih cepat tereliminasi atau terhapuskan. Dan ini ternyata betul sekali dan efektif gitu untuk menangani para pembangkang atau pemberontak zakat, sehingga pada waktu yang cukup singkat mereka akhirnya melakukan pembayaran zakat kembali ke negara. Kemudian pos pemasukan lainnya selain dari zakat di masa Khalifah Abu Bakar adalah berasal dari sedekah. Yang kedua infak, kemudian ghanimah, jizyah, dan kharaj. Jadi ada ghanimah tetap pada masa Abu Bakar As-Siddiq, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak pada masa beliau, karena beliau hanya memimpin selama 2 tahun. Pengelolaannya gimana? Pengelolaannya tidak jauh berbeda dari kebijakan Rasulullah. Hanya saja di masa Abu Bakar, plan Baitul Mal itu lebih dikembangkan sebagai tempat pengumpulan harta yang diperoleh dari sumber-sumber pemasukan keuangan negara.
Nah, untuk menjalankan operasional Baitul Mal, Abu Bakar menunjuk beberapa sahabat untuk mengelola pemasukan negara. Jadi udah ada petugas khusus yang memang mengelola Baitul Mal. Salah satunya adalah Abu Ubaidah. Karena masa Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun, jadi catatan pengelolaan keuangan negara atau keuangan publiknya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq waktu itu memang sangat pendek sekali gitu. Jadi sangat sedikit, tidak terlalu banyak. Yang banyak menjadi fokus adalah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Nah, selanjutnya pada masa Umar bin Khattab, pemasukan di negara di era Umar bin Khattab pertama meliputi zakat. Jadi zakat tetap dipungut dan dijadikan sebagai salah satu sumber bagi keuangan negara. Yang berbeda, di masa Umar bin Khattab jenis komoditi yang dibumi zakat lebih banyak dalam memungut zakat. Umar tidak terlalu memberatkan umat gitu. Jadi di masa Umar bin Khattab ini banyak jenis komoditi yang diwajibkan untuk dizakati, tapi dalam memungutnya umat tidak terlalu memberatkan umat. Tidak semua tanaman dikenai zakat karena tidak semua tanaman yang dipanen mengembalikan modal usaha dan kekhawatiran terjadi defisit dari kebutuhan petani. Jadi tetap banyak memperhitungkan banyak faktor ketika Umar bin Khattab memungut dana zakat. Nah, salah satunya adalah ketika mengatasi tahun masa yang sulit atau tahun Ramadan pada tahun ini di mana terjadi kemarau yang panjang berkepanjangan sehingga terjadi kekurangan dan kelangkaan bahan kebutuhan pokok, maka umat tidak melakukan pemungutan zakat dan mengambil tindakan mensuplai atau mengimpor bahan makanan dari kota Pusat atau Kairo, Pusat dan Sam ke Madinah sehingga harga barang pokok kembali normal karena pada saat kesulitan atau kekeringan panjang ini terjadi peningkatan harga-harga barang atau inflasi pada saat itu sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan barang pokok. Nah, kemudian yang kedua adalah khums ghanimah. Khums ghanimah ini adalah yang seperti kita ketahui bahwa ada 1/5 dari harta rampasan perang. Harta rampasan perang di masa Umar sangat banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan jumlah pendapatan negara karena pada saat itu Umar bin Khattab sering melakukan ekspansi. Nah, harta rampasan tersebut diperoleh dari perang Al-Qadisiyah, Madain, penaklukan daerah Nahawan, Romawi di Syam, menaklukkan Mesir, yang meliputi ada perhiasan, bahan makanan pokok, peralatan perang, pakaian, serta bentuk perhiasan lain yang berharga. Nah, semua hasil rampasan ini dikumpulkan Umar bin Khattab di Baitul Mal sebelum didistribusikan kepada kaum muslimin. Perluasan wilayah yang dilakukan Umar bin Khattab membawa implikasi positif dalam terkait dengan pendapatan keuangan negara. Nah, setelah Syria dan Mesir jatuh ke tangan Islam, maka pendapatan negara dari kharaj itu bisa mencapai 100 juta dinar dan di Mesir mencapai 2 juta dinar saking banyaknya dari kharaj. Kemudian karena pengelolaan dan pengaturan keuangannya semakin besar dari berbagai sumber tersebut, maka Umar membangun Baitul Mal di tiap daerah, tidak hanya di pusat, tetapi memang di hampir di setiap daerah-daerahnya. Nah, di sini nanti Baitul Mal menjadi pusat dari kebijakan fiskal negara. Nah, di samping Baitul Mal juga ada didirikan Diwan atau departemen. Nah, di antaranya adalah ada Diwan Al-Kharaj. Yang ketiga adalah jizyah. Jizyah ini adalah kompensasi yang diberikan kepada fakir zimmi ahlu zimmi yang berada dalam perlindungan kaum muslimin. Mereka dianggap sebagai warga negara Islam yang mendapat jaminan keamanan dari kaum muslimin. Pemungutan jizyah ini di masa Umar relatif hampir sama seperti masa Rasulullah dan Abu Bakar, hanya saja Umar bin Khattab melakukan pengembangan dari aspek pengaturan dan penerapan sistemnya.
Kebijakan Umar terkait dengan ketentuan jizya adalah yang pertama 40 dirham, 48 dirham untuk laki-laki kaya, ini dengan pemilik usaha dengan skala yang besar, 24 dirham untuk ahlul dhimmi yang berpenghasilan menengah, dan 12 dirham untuk miskin yang punya pekerjaan. Nah, seperti halnya pemungutan pajak, keringanan dalam pemungutan pajak, maka pemungutan jizyah pun mendapatkan keringanan juga. Jadi ada yang tidak mampu, yang tidak membayarkan. Nah, Umar pernah melakukan penundaan pemungutan jizyah sampai terjadi kenaikan harga pada masa panen tiba. Nah, di sini kenapa dilakukan penundaan? Karena untuk memberikan keluasan bagi penduduk ahlul dhimmi. Bentuk pengambilan jizyah bisa berupa barang ataupun berupa uang. Nah, kewajiban jizyah ini akan gugur bersamaan kalau misalnya warga tersebut masuk ke dalam Islam dan menjadi seorang Muslim. Yang keempat, kharaj. Kharaj adalah sumber pendapatan negara yang merupakan pemasukan yang diperoleh dari harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Nah, terhadap harta rampasan perang yang berupa tanah atau ladang pertanian yang didapat dari kemenangan waktu melakukan ekspansi wilayah Islam, Umar mengeluarkan kebijakan untuk tidak membagi-bagikannya. Harta tersebut dijadikan milik umum dan dari harta tersebut diambil kharajnya. Jadi kharaj itu biasanya salah satunya itu adalah dari hasil rampasan perang, kemudian yang tidak ada ininya ya. Kemudian kalau tidak dibagi-bagikan pada masa Umar bin Khattab itu dijadikan milik umum, dikelola oleh masyarakat, dan masyarakat wajib membayarkan pajak bumi dan bangunan atau PBB-nya dari tanah tersebut. Nah, kebijakan ini diambil oleh Umar setelah melewati polemik dan perdebatan di kalangan sahabat yang terlibat langsung dengan peperangan atau tidak, karena seharusnya mungkin para sahabat merasa bahwa karena beliau itu adalah harta hasil rampasan perang harusnya dibagikan. Dalam pengungkapkan kharaj, Umar mempertimbangkan aspek kesuburan tanah, jenis tanaman, dan pengolahan dari tanaman itu sendiri, karena biasanya perbedaan kualitas jenis dan cara pengolahan tanah akan memiliki konsekuensi pada hasil tanaman. Ini contoh kebijakan Umar bin Khattab tentang kharaj, misalkan 2 dirham dari setiap satu gantang gandum yang basah, 4 dirham dari setiap satu gantang jagung. Jadi setiap pohon itu tuh beda-beda jumlah kharajnya. Kemudian 5 dirham dari anggur yang basah dan 10 dirham dari kayu kron yang basah. Yang kelima adalah usar atau pajak perdagangan. Usar adalah sumber pendapatan negara yang belum dikenal di masa Rasulullah dan Abu Bakar. Usar muncul pada masa Umar bin Khattab yang berawal di surat salah satu gubernur, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Di surat tersebut berbunyi, para pedagang muslim dari kami ketika masuk negara musuh dikenakan bea cukai atas barang-barang mereka. Surat dari gubernur Abu Musa ini jawab oleh Utsman, ambillah dari mereka sebagaimana mereka telah mengambil dari kaum muslimin, dan ambillah dari ahlul jinni setengahnya, yaitu 1/10. Sedangkan untuk kaum muslimin pada setiap 40 dirham sampai angka 200 tidak dikenakan. Kalau tidak sampai 200 maka dikenakan 5 dirham. Adapun yang lebih dari jumlah tersebut maka dihitung menurut perhitungan yang dikatakan, yang ditetapkan. Dua surat ini menjadi bukti bahwa adanya pemberlakuan usar dalam Islam semenjak kekhalifahan Umar bin Khattab. Usar diberlakukan pertama kali kepada kelompok penduduk Ming yang masuk dari Cina ya, dan membawa barang dagangannya ke wilayah teritorial Islam. Pelaksanaan pemberlakuan usar dilakukan dengan membentuk tim khusus yang berwenang untuk bertugas memungut bea cukai dan kemudian diberikan bukti perluasan atas kewajiban bea cukai. Selain sumber pendapatan tadi, ada sumber lainnya seperti al-himah. Al-himah itu tanah seorang pendeta Yahudi berupa 7 kapling kebun yang diserahkan kepada Rasul. Rasul tidak dibagi-bagikan tapi diserahkan kepada negara.
Setelah dikumpulkan pendataan negara dari sumber baik zakat, ghanimah, kharaj, jizyah, usur, dan himah di Baitul Mal, maka Umar sebagai khalifah mengeluarkan kebijakan pendistribusian. Khusus untuk zakat, Umar mengambil langkah yang mengundang banyak polemik, yaitu tidak memberikan zakat kepada mu'alaf, seperti ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Alasannya adalah pemberian zakat kepada mu'alaf berfungsi untuk menjinakkan mu'alaf. Namun pada Islam tidak diperlukan lagi pada saat itu karena Islam telah kuat seiring dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam. Di samping itu, pemasukan dari zakat juga didistribusikan Umar untuk biaya tebusan masyarakat tentara Islam yang jadi tawanan musuh. Nah, pendapatan dari ghanimah, kharaj, dan usur dan himah didistribusikan kepada pembangunan dengan fasilitas umum seperti perluasan Masjidil Haram dan Nabawi, mengangkat dan menggaji perangkat negara dan pelayanan publik. Kemudian untuk kesejahteraan bagi orang jompo, untuk peralatan perang, penggantian kiswah, lampu perang masjid, penggalian teluk mulai dari Nil dan Laut Merah, pembangunan kota baru, Basrah dan Kufah, pendapatan negara diperoleh dari kegiatan perusahaan wilayah seperti kharaj, ghanimah, dan faiz, serta kegiatan petani dihimpun oleh Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan rakyat adalah pemberian tunjangan kepada kaum muslimin berupa uang dan barang berdasarkan nasab kepada Nabi, senioritas jasa perjuangan masuk ke dalam Islam. Ini datanya, rincian dari data dalam dirham ya. Aisyah 12.000, Abbas Ibnu Muthalib 25.000. Ini pada masa Umar ya, sampai dengan istri kaum Mujahirin dan Ansar 600. Dan orang yang hidup di masa Futuh Mekah 2000 dan sebagainya sampai dengan satuan kelompok Arabi 250. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.